Kita bertemu kembali ya pada sesi 5 ini yang akan membahas tentang konduktor, dielektrik, dan kapasitansi. Tapi sebelum itu saya akan mereview terlebih dahulu pertemuan sesi keempat, yaitu yang membahas tentang beda potensial dan energi. Jadi di minggu lalu kita telah membahas tentang beda potensial listrik, ya, di mana beda potensial listrik dapat didefinisikan sebagai kerja atau usaha atau work ya, yang diperlukan untuk membawa muatan sebesar suatu kolom dari suatu titik ke titik yang lain. Atau secara perumusan seperti ini ya. Kemudian untuk mencari beda potensial, misalkan pada muatan titik ya seperti ini. Kemudian pada muatan garis juga seperti ini ya rumusnya, dan muatan bidang. Nah, berhubungan dengan beda potensial listrik ini pada sesi keempat, kita mempelajari tentang gradien potensial. Jadi kalau tadi kita mencari atau menghitung potensial listrik ya, V, jika yang diketahui adalah intensitas medan listriknya. Oke. Sedangkan pada gradien potensial itu proses sebaliknya ya dari mencari beda potensial. Pada gradien potensial kita mencari intensitas medan listrik bila potensial yang diketahui. Maka persamaan seperti ini untuk gradien potensial. E sama dengan minus gradien V atau del V. Itu untuk perumusan gradien potensial. Kemudian untuk usaha ya, usaha atau work, atau kita mengenalnya kerja ya. Jadi usaha itu dilakukan oleh gaya sebesar F gitu, misalkan untuk memindahkan muatan yang besarnya Q gitu kan, dari satu tempat ke tempat yang lain seperti pada rumus ini ya. Jadi W sama dengan integral F dot dl, di mana W adalah work atau usaha, F itu gaya ya, gaya yang diberikan untuk memindahkan muatan sebesar Q, dan dl adalah perpindahan. Kemudian yang terakhir pada sesi keempat itu kita membahas tentang energi potensial listrik. Di energi potensial listrik itu merupakan kerja yang diperlukan untuk membawa muatan Q sebesar Q ya melalui medan listrik yang disimbolkan dengan huruf E dari suatu titik awal ke titik lain atau ke titik akhir. Di sini adalah dl. Sehingga usaha itu work sama dengan minus Q integral batas atas akhir batas bawah awal ya, kemudian kuat medan listrik dot dl. Sedangkan untuk rapat energi listrik persatuan volume seperti ini ya, dw per dv sama dengan setengah d dot e, di mana d adalah density of electricity flux ya, atau kita mengenalnya adalah kerapatan flux listrik. Itu untuk simbol D ya, dimana kerapatan flux listrik itu merupakan medan vektor yang besarnya sama dengan banyaknya garis flux yang menembus permukaan yang normal terhadap garis dibagi dengan luas permukaan. Maka energi listrik yang tersimpan di dalam medan listrik itu dapat dihitung seperti ini ya pada rumus W sama dengan setengah integral volume D atau kerapatan flux listrik dot E ya, kuat medan listrik dV. Di sini V-nya adalah volume yang diintegralkan. Maka energi listrik yang tersimpan di dalam medan listrik ini itu sama dengan setengah epsilon 0 atau permitivitas ruang hampa integral volume E dot E dV. Jadi dari mana epsilon 0 setengah epsilon 0 dikali E ini ya? Itu dari D, dari kerapatan flux listrik. Sehingga hasil akhirnya untuk energi listrik itu setengah epsilon 0 integral E kuadrat
kali dV. Itu untuk integral untuk mencari rapat energi listrik rumusnya. Nah, sedangkan yang akan kita bahas pada sesi 5 ini yaitu tentang konduktor, dielektrik, dan kapasitansi. Pertama, kita akan membahas tentang arus dan kerapatan arus listrik ya. Kemudian kita akan membahas kemalaran atau kontinuitas arus. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang konduktor logam. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang sifat konduktor dan syarat batasnya. Yang kelima, kita akan membahas tentang sifat bahan dielektrik. Kemudian yang keenam, kita akan membahas tentang syarat batas dielektrik. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh ya, kita akan membahas tentang kapasitansi. Baik, kita akan membahas tentang yang pertama yaitu tentang arus dan kerapatan arus. Jadi muatan listrik yang bergerak itu membentuk arus ya, di mana arus ini memiliki satuannya ampere. Dan arus ini dapat didefinisikan sebagai laju ya, laju aliran muatan yang melalui titik acuan atau menembus suatu bidang acuan sebesar muatan 1 kolom per detik ya. Arus dapat diberi simbol atau dilambangkan dengan huruf I ya, seperti ini. Jadi arus adalah perubahan muatan listrik terhadap perubahan waktu atau laju ya, laju aliran muatan yang melalui titik acuan menembus suatu bidang acuan sebesar 1 kolom per detik. Satuannya ampere untuk arus. Nah, dalam pelajaran teori medan, kita biasanya tertarik pada kejadian pada suatu titik daripada daerah yang lebih luas. Dan kita akan mendapatkan konsep kerapatan arus ya, yang diukur dalam ampere per meter persegi. Jadi, kerapatan arus merupakan besaran vektor ya, dan dinyatakan dalam notasi atau simbol Z. Jadi, kita akan mendapatkan variabel baru dalam simbol Z itu yang merupakan kerapatan arus. Sedangkan kalau pertambahan arusnya itu kita simbolkan dengan delta I ya, atau perubahan arus. Jadi pertambahan arus atau perubahan arus ini ya, sebanding dengan kerapatan arus dan sebanding juga dengan delta S atau di sini adalah luasan ya, atau pertambahan luasan. Sehingga untuk arus sendiri kita dapat integralkan J dot ds. Nah, kerapatan arus dapat dihubungkan dengan kecepatan kerapatan muatan ruang pada suatu titik. Misalnya suatu keunsuran ya, delta Q atau perubahan muatan itu sama dengan rho V dot delta V atau rho V dot delta S kali delta L, seperti gambar berikutnya. Nah, dari persamaan yang lalu dan berdasarkan gambar di atas ini ya, seperti ini, maka unsur arus selisih arus ya, atau perubahan arus listrik ya, yang melintasi permukaan seluas delta S dan bergerak ke arah sumbu X dapat kita jabarkan seperti berikut. Jadi delta I sama dengan delta Q per delta T, atau perubahan arus listrik itu perubahan muatan dibagi perubahan waktu. Itu sama dengan rho V dot delta S dikali delta X per delta T, atau rho V dot delta S dikali kecepatan pada sumbu X ya. Jadi di sini adalah velocity kecepatannya. Dan untuk Z atau kerapatan arus itu sama dengan rho V dot Vx ya, di mana Vx ini adalah kecepatan pada arah X.
Jadi kerapatan arus itu sama dengan rho V kali V. Satuannya untuk kerapatan arus ini adalah ampere per meter persegi. Nah, untuk bahasan yang kedua yaitu tentang kemalaran atau kontinuitas arus. Jadi sifat malas arus dapat dijelaskan bahwa muatan listrik tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi muatan listrik ini mirip ya atau sama dengan hukum kekalahan energi. Di mana hukum kekalahan energi adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dia hanya dapat berubah bentuk ya. Nah, untuk muatan listrik sendiri, walaupun harus diingat ya, bahwa sejumlah muatan positif dan negatif yang besarnya sama dapat tercipta secara serentak yang dapat diperoleh dengan cara pemisahan. Itu persamaan kemalaran atau persamaan kontinuitas arus dari prinsip tadi di atas ya, dapat kita lihat dengan meninjau daerah yang dibatasi dengan permukaan tertutup. Jadi arus listrik itu sama dengan integral tertutup rapat arus dikali perubahan luasannya ya, atau Z dot ds, satuannya ampere. Berdasarkan teorema divergensi, persamaan arus ini dapat memberikan untuk integral tertutup luasannya J dot ds itu sama dengan integral volume del dot J kali dV. Dan untuk del dot J kali delta V itu sama dengan minus do rho V per do T kali delta V. Maka del dot J itu sama dengan minus do rho V per do T. Itu satuannya kolom meter kuadrat per sekon. Nah, laju perubahan atau pertambahan muatan negatif dalam permukaan tertutup itu dinyatakan dalam minus dq per dt. Sedangkan untuk minus do rho V per dt itu sebagai laju perubahan kerapatan muatan dalam volume. Nah, bahasan yang ketiga kita akan membahas tentang konduktor logam. Jadi para fisikawan ini menggambarkan perilaku elektron yang beredar mengelilingi inti atom positif dengan energi total dari elektron ya, terhadap tingkat acuan. Di sini tingkat acuannya adalah 0 untuk elektron pada jarak yang tak berhingga dari inti atom ya. Dan dapat kita pahami bahwa energi total merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial. Jadi energi total ini adalah energi mekanik. Maka energi ya diperlukan untuk menarik sebuah elektron dari inti atom atau dari garis edarnya. Gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi energi di sini diperlukan itu untuk menarik sebuah elektron dari inti atom atau dari garis edarnya, ya, supaya tereksitasi berarti kan elektron ini. Nah, kita perhatikan gambar berikutnya. Situ ada pita konduksi kosong dan ada pita valensi terisi penuh ya pada material konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, dari gambar 1A, kita tahu bahwa struktur pita energi cukup kecil untuk melepaskan elektron valensi dari pita valensi ke pita konduksi. Dan berlaku sebaliknya ya. Perilaku yang sangat berbeda itu dimiliki oleh bahan dielektrik. Di mana bahan dielektrik ini mempunyai energi gap ya, yang cukup lebar, sehingga diperlukan energi yang cukup besar pula untuk melepaskan elektron valensi naik ke pita konduksi. Di sini digambar celah energi antara konduktor, isolator, dan semikonduktor ya. Itu celah energi paling besar pada isolator. Dan arah energinya itu ke atas ya, dari pita valensi terisi penuh ke pita konduksi kosong. Nah,
Jadi celah terpanjang atau terluas itu ada pada isolator, yang kedua semikonduktor, dan yang ketiga adalah konduktor. Jadi konduktor rapat ya antara pita konduksi kosong dengan pita valensi terisi penuh. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ya. Nah, pada gambar silinder konduktor ini untuk mencari arus listrik. Nah, mobilitas elektron dinyatakan dengan notasi mu E. Oke, dan perlu diketahui bahwa gerakan elektron yang terpengaruh medan listrik, ya, kuat medan listrik ini kita simbolkan dengan huruf E, itu akan berlawanan arahnya dengan arah medan, dan dengan demikian maka arah arus I akan searah dengan arah medan. Itu kita lihat ya di gambar silinder konduktor. Sehingga rapat arus itu J sama dengan minus rho V dikali mu E. Satuannya ampere per meter persegi. Jadi jika konduktivitas suatu bahan konduktor itu dinyatakan dalam notasi sigma C misalkan, maka kerapatan arusnya C sama dengan sigma kecil ya dikali E, dimana sigma kecil yaitu minus rho V dikali mu. Satuannya apa? Satuannya MHO per meter. Nah, untuk resistansi kawat yang berpenampang S misalkan dengan panjang L dan konduktivitas bahan konduktor itu sigma kecil C, maka resistansi kita simbolkan dengan huruf R ya, atau resistor. Resistansi di sini hambatannya R itu sama dengan L per S sigma kecil, satuannya ohm. Jadi dari sini hambatan atau resistansi salah satunya penjabarannya. Untuk data-data konduktivitas bahan konduktor misalkan tembaga itu sebesar 5,8 kali 10 pangkat 7 mAh per meter. Sedangkan untuk aluminium itu sebesar 3,82 kali 10 pangkat 7 mAh per meter. Dan untuk perak itu 6,17 kali 10 pangkat 7 mAh per meter. Nah, untuk beda potensial antara ujung-ujung kawat atau selisih beda potensial, selisih potensial atau kita menyebutnya beda potensial, itu kita dapat rumuskan delta V sama dengan E kali L, atau delta V itu sama dengan I kali R, di mana delta V atau beda potensial atau perubahan tegangan itu satuannya volt. Nah, ini kita kenal sebagai hukum Ohm ya. Nah, untuk penerapannya nanti Anda kerjakan tugasnya ya, dan baca lecture note-nya serta baca buku Engineering Elektromagnetisme karangan Pak Hayat. Kita lanjutkan kepada materi keempat ya, yaitu sifat konduktor dan syarat batasnya. Jadi syarat batas yang dimaksud di sini adalah syarat statik, atau maksudnya kita membiarkan waktunya beberapa saat atau beberapa mikrodetik ya, untuk melihat apa yang terjadi jika distribusi muatan tiba-tiba menjadi tak seimbang di dalam bahan konduktor. Jadi intinya pada syarat batas waktunya itu limit mendekati 0. Coba lihat gambar berikutnya. Nah, dalam konduktor itu menjadi 0 dan hanya ada distribusi muatan pada permukaan konduktor saja. Oke. Untuk kerapatan muatan permukaannya atau rho S dapat diperoleh dari persamaan berikut ya. dt sama dengan
ET, dan rho S itu epsilon 0 kali N ya, sama dengan Dn. Itu satuannya coulomb per meter persegi. Nah, untuk meringkas prinsip yang dipakai pada konduktor dalam teori medan statik dapat kita nyatakan: pertama, intensitas medan listrik statis dalam konduktor adalah atau besarnya adalah 0. Yang kedua, intensitas medan listrik statik pada permukaan konduktor itu mempunyai arah normal pada permukaannya. Yang ketiga, permukaan konduktor merupakan permukaan potensial. Kemudian kita lanjut pada bahasan yang kelima, yaitu tentang sifat bahan dielektriknya ya. Jadi kan materi kita pada sesi kelima ini kita membahas tentang konduktor, dielektrik, dan kapasitansi ya. Jadi pokok bahasan yang kedua adalah sifat bahan dielektrik. Saya masukkan pada pokok bahasan ini bagian 5, yaitu sifat bahan dielektrik. Nah, walaupun kita sering menyebut istilah isolator ya dan bahan dielektrik, namun kita belum mempunyai hubungan yang kuantitatif ya yang menyatakan sifat bahan tersebut. Nah, salah satu sifat dasar yang perlu Anda ketahui bahwa semua bahan dielektrik, padat, cair, ataupun dalam bentuk gas itu memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk menyimpan energi listrik. Itu yang disebut atau yang dimaksud dengan bahan dielektrik. Jadi ada kemampuan untuk menyimpan energi listrik. Nah, selain itu juga perlu Anda ketahui bahwa struktur bahan dielektrik itu secara molekuler dapat dilihat pada sifat dwikutubnya ya. Jadi beberapa jenis molekul yang disebut dengan molekul berkutub ya, atau molekul polar itu mempunyai pergeseran yang permanen antara pusat muatan positif dengan pusat muatan negatif, dan tiap pasangan muatan ini memiliki sifat sebagai dwikutub. Nah, untuk kerapatan fluks medan listrik dalam bahan dielektrik ini berbeda ya dengan kerapatan fluks dalam ruang hampa atau bebas, atau pada bahan lain juga itu berbeda. Nah, hal ini ditunjukkan dengan adanya polarisasi ya yang disebutkan dengan huruf V di dalam bahan dielektrik. Di kerapatan fluks medan listrik itu sama dengan epsilon 0 dikali E ya, plus P, satuannya coulomb per meter persegi, ya, di mana P itu sama dengan C kali epsilon 0 dikali E. Nah, C sendiri ini sebagai suseptibilitas elektrik dari bahan. Jadi kerapatan fluks medan listrik dapat dirumuskan kembali sebagai berikut. Ya. Jadi D atau kerapatan flux itu sama dengan epsilon 0 kali E plus D. Sama dengan epsilon 0 kali E. Nah, ini sama dengan epsilon R minus 1. Ya, epsilon R ini adalah permeabilitas relatif bahan dielektrik dikali epsilon 0 kali E. Nah, di mana epsilon R ini adalah CE plus 1. Tadi C ini sebagai suseptibilitas elektrik dari bahan elektrik. Nah, kerapatan fluks medan listriknya dapat kita rumuskan kembali sebagai berikut ya: epsilon R dikali epsilon 0 dikali E ya, atau dikali kuat medan listriknya. Itu sama dengan epsilon kali E, di mana epsilon sendiri di sini adalah sebagai permitivitas bahan dielektrik. Jadi satuannya coulomb per meter persegi, di mana permitivitas bahan dielektrik atau epsilon itu sama dengan epsilon R dikali epsilon 0 ya. Oke, kita lanjut kepada poin 6, yaitu tentang syarat
batas dielektrik. Nah, bagaimana kita memecahkan persoalan ini jika terdapat dua jenis bahan dielektrik atau dielektrik dengan konduktor yang berbatasan? Itu pemecahan bidang batas seperti apa yang dikemukakan tadi dapat kita lihat tadi pada contoh syarat batas konduktor. Coba Anda buka lagi lecture note-nya dan buku Engineering Electromagnetism. Misalnya permukaan konduktor itu merupakan permukaan potensial. Maka kerapatan flux medan listrik normal ya, pada permukaan konduktor seperti ini ya pada gambar. Kita tinjau dahulu bahwa bidang perbatasan antara dua bahan dielektrik yang berbeda ya. Ini pada gambar. Jika kita perhatikan ada daerah 1 dan daerah 2. Untuk yang pertama kalinya atau pertama-tama kita perhatikan komponen tangensial medan E ya, kuat medan listrik E dengan persamaan integral tertutup E dot dl itu sama dengan 0 yang mengelilingi lintasan tertutup kecil ya. Nah, pada bagian atas ya, sebelah kiri kita dapat kan persamaannya ya, E tangen dot delta W itu minus E tangen 2 ya, dot delta W itu sama dengan 0. Sehingga menghasilkan persamaan ya, E tangen 1 sama dengan E tangen. Kuat medan tangen 1 itu sama dengan kuat medan listrik tangen 2. Nah, jika intensitas medan listrik tangensial itu merupakan konstan ya, melalui bidang batasnya, maka kerapatan flux medan listrik tangensialnya ini tidak konstan berarti. Kita rumuskan kembali ya. D tangen 1 per D tangen 2 itu sama dengan epsilon 0,1 per epsilon. Nah, syarat batas untuk komponen normalnya itu kita peroleh dengan menerapkan hukum Gauss ya pada bagian kanan pada gambarnya. Jadi dN1 kali ds ya, itu minus dN2 kali ds itu sama dengan dq. Maaf delta ya, delta q atau selisih ya. Itu sama dengan rho di mana rho dot ds ya, di mana delta s itu adalah perubahan luasan ya. Maka dN1 minus dN2 selisih kerapatan flux itu sama dengan rho. Satuannya coulomb per meter. Nah, apakah kerapatan muatan di atas ini merupakan kerapatan muatan terikat yang selalu ada pada bidang batasnya? Jawabnya tentu tidak. Kenapa? Nah, untuk bahan dielektrik sempurna dan mungkin ada kerapatan muat untuk bahan dielektrik yang merugi. Dan untuk ini kita dapat mengatakan bahwa dN1 itu sama dengan dN2. Ini untuk bahan ideal dari persamaan yang selalu epsilon 1 kali En1 itu sama dengan epsilon 2 kali En2 ya. Kita perhatikan kembali gambar berikut ini. Ini ada sudut theta ya di antara D2 dan dN2, di mana D tangen 2 dan dN2 ini saling tegak lurus, sehingga dN1 itu sama dengan D1 cos theta 1 itu sama dengan D2 cos theta 2 itu sama dengan dN2. Nah, kita jabarkan kembali D tangen 1 per D tangen 2 itu sama dengan D sin theta 1 per D2 sin theta 2 itu sama dengan epsilon 1 per epsilon 2 atau epsilon R1 per epsilon R2. Nah, hasil akhirnya itu berupa tangen ya. Tangen theta 1 per tangen theta 2 itu sama dengan epsilon R1 per epsilon R2. Nah, theta ini
kalau dalam vektor itu menunjukkan arah ya. Jadi kan dari dalam vektor itu selain memiliki besar juga memiliki arah. Maka besar sudut θ1 ini diperoleh dari θ1 ya, itu sama dengan ET1 per EN1. Ini masing-masing adalah harga mutlak. Dan θ2 itu diperoleh dari ET2 per EN2 ya, dimana masing-masing kuat medan fisik ini adalah harga mutlak. Nah, bahasan yang ketujuh yaitu atau subpokok bahasan pada sesi kelima ini kita akan membahas kapasitansi. Jadi jika dua bidang konduktor yang ditempatkan berdekatan dalam bahan dielektrik, dia ada dua konduktor nih atau plat sejajar misalkan. Di antara plat sejajar itu ada bahan yang kita sebut bahan dielektrik. Ya, seperti gambar ya. Misalkan ini serba sama ya. Misalkan untuk konduktor M2 berisi muatan positif ya, atau Q positif, dan M1 berisi muatan negatif atau Q negatif. Dimana kedua konduktor ini yaitu V0, dan dari sisi ini kita dapat mendefinisikan kapasitansi dari suatu kapasitor ya. Jadi kapasitansi kita simbolkan dengan huruf C ya, C besar. Ini bukan kolom ya, tapi kapasitansi. Jadi kapasitansi adalah Q per V0 atau muatan per potensial. Satuannya kolom per volt atau farad. Dan untuk energi yang dapat tersimpan dalam suatu kapasitor, kita dapat menyatakannya sebagai berikut. WE sama dengan setengah kapasitansi ya di sini kali V0, di mana VC-nya adalah kapasitansi dan V-nya V0 kuadrat ya. V0 itu adalah beda potensi. Jadi energi pada kapasitansi itu sama dengan setengah Q kali V0, di mana Q adalah muatan listrik dan V0 adalah beda potensial. Itu sama dengan setengah Q per 2 per C dalam satuan Joule, karena energi di sini. Di sini adalah energi. Jadi kapasitansi itu merupakan sifat penyimpangan energi elektrostatika dari dua objek konduktor yang dibatasi ya, atau dikelilingi ya. Bahkan dielektriknya itu sebesar epsilon ya. Itu epsilon itu permitivitas dielektrik, itu sama dengan perkaliannya epsilon 0 dikali epsilon R, atau permitivitas vakum ya dikali permitivitas bahan. Jadi konduktor yang satu bermuatan Q dan yang lain adalah minus Q. Nah, dan akibat kondisi tersebut timbul suatu tegangan atau beda potensial ya V. Maka harga kapasitansinya dapat kita hitung ya, atau kita formulasikan. Jadi kapasitansi itu sama dengan Q per V, di mana Q adalah muatan listrik dan V adalah tegangan atau beda potensi. Nah, untuk harga kapasitansi tergantung pada dimensi ya, jadi nilai kapasitansi itu bergantung pada dimensi serta bentuk konduktor dan tahanan dielektrik sekelilingnya. Nah, prosedur perhitungan kapasitansi yaitu dengan mengetahui muatan. Muatan di sini adalah Q dan minus Q di masing-masing konduktor. Maka dapat dihitung kuat medan listrik yang terjadi yaitu dengan hukum Gauss, dan kemudian didapat beda potensialnya sebagai berikut ya. Ini beda potensial pada kapasitor. V sama dengan integral E kali dl. V adalah beda potensial, E kuat medan listrik, dan dl adalah perpindahan. Oke ya, pada sesi kelima ini saya akan akhiri. Silahkan Anda baca kembali buku Engineering Elektromagnetika ini, karangan Bapak William Hyatt ya.
Itu untuk konduktor dan dielektrik ada pada halaman 109. Dan untuk kapasitansinya itu ada pada chapter 6 ya, halaman 143. Jadi untuk konduktor dan dielektrik itu ada pada chapter 5 halaman 109. Silakan Anda pelajari dan jangan lupa kerjakan tugas yang saya berikan. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya, yaitu pada sesi ke-6 ya nanti, yang akan membahas tentang persamaan poison dan persamaan Laplace. Oke, silahkan kerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Untuk sesi kelima ini saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.